Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi hari ini kita akan membuat tag video tugas ke Bank Sentralan dengan judul Konsep Risiko Sistemik. Perkenalkan, nama saya Nima Derai Angelia dengan NIM C101-23050. Kelompok kami akan menjelaskan konsep risiko sistemik. Kami akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama ada pengertian yang akan saya jelaskan. Yang kedua ada penyebab yang akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Dan yang ketiga yaitu contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya Kezia. Jadi kita beralih ke pengertiannya dulu. Jadi konsep risiko sistemik atau risiko sistemik itu merupakan gangguan serius pada keseluruhan sistem keuangan yang menyebabkan sebagian besar lembaga keuangan atau pasar keuangan tidak dapat berfungsi dengan normal dan pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi secara luas. Gangguan ini biasanya berasal dari suatu lembaga atau sektor keuangan tertentu seperti kegagalan bank besar, lalu kegagalan itu menular ke bank-bank lainnya atau memiliki efek contagion ke lembaga lainnya karena adanya faktor-faktor. Yang pertama yaitu faktor keterkaitan antar bank, yang kedua keterkaitan antar pasar, dan yang ketiga lemahnya kepercayaan publik. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitra Hajayani, NIM C101-23056. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistemik. Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan 3 kategori risiko konsep sistemik. 1. Keterkaitan. 2. Kerentanan struktural. 3. Guncangan atau shock. 1. Keterkaitan. Keterkaitan yaitu penyebaran risiko institusi keuangan yang saling terhubung melalui investasi, utang, dan kontrak. Kegagalan satu institusi menyebabkan efek domino kepada institusi lain. 2. Kerentanan struktural atau struktural yang rapuh. A. Moral hazard, di mana moral hazard ini yaitu institusi besar yang mengambil berlebihan institusi keuangan karena dia yakin akan diselamatkan. B. Miskonsepsi likuiditas, di mana meminjam jangka pendek untuk investasi yang jangka panjang yang membuat rentan terhadap bank run. C. Homogenitas aset, di mana banyak institusi yang berinvestasi pada aset yang sama sehingga membuat investasi itu secara simultan turun drastis pada saat investasi jatuh. 3. Guncangan pemicu atau shocks. A. Pemicu krisis, di mana peristiwa yang memicu kerentanan menjadi krisis yang lebih menyebar. B. Guncangan pada aset, di mana penurunan harga tajam pada aset ataupun saham. C. Kegagalan institusi, di mana itu adalah bangkrutnya bank atau lembaga keuangan vital yang menyebabkan kepanikan meluas. D. Resesi ekonomi yang tiba-tiba atau krisis suku bunga atau mata uang. Intinya, risiko sistemik itu terjadi ketika guncangan besar yang masuk ke sistem yang saling terkait erat dan memiliki kerentanan struktural. Perkenalkan, nama saya Kezia Tatiana Felicia, NIM C101-23041. Baik, di sini saya akan membahas contoh kasus sistemik tersebut. Contohnya yaitu krisis keuangan global tahun 2008 yang terjadi di Amerika Serikat, sehingga pada akhirnya menjalar ke seluruh dunia dan mengancam stabilitas sistem keuangan global. Awal mula krisis ini muncul disebabkan oleh sektor perumahan yang bernama subprime mortgage di Amerika Serikat. Dari munculnya sektor perumahan tersebut, mulai banyak lembaga keuangan menyalurkan kredit perumahan kepada nasabah berisiko tinggi. Lalu mengubah kredit tersebut menjadi produk derivatif, lalu dijual ke investor dan bank
bank seluruh dunia. Ketika harga rumah di Amerika Serikat mulai jatuh dan banyak kredit macet, nilai aset-aset keuangan anjlok, sehingga menyebabkan kerugian besar pada bank-bank seperti Lehman Brothers, Manhill Lynch, dan American International Group. Alhasil, Bank Lehman Brothers bangkrut pada September 2008. Kegagalan ini memicu efek domino atau konten efek yang menyebabkan kepanikan besar dan krisis kepercayaan antar bank, sehingga bank sentral dan pemerintah di berbagai negara harus melakukan intervensi besar-besaran, bailout bank-bank besar, serta penurunan suku bunga secara agresif. Untuk Indonesia sendiri merasakan dampaknya, yaitu yang pertama, pelemahan nilai tukar rupiah akibat arus modal keluar atau capital outflow. Yang kedua, penurunan harga saham dan obligasi. Yang ketiga, perlambatan ekspor. Langkah yang diambil Bank Indonesia saat itu ialah menurunkan suku bunga acuan atau BI rate dan memperlonggar kebijakan moneter untuk menjaga likuiditas domestik. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.